Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnaidara Sofa dengan NIM Mahir 020. Di sini akan mempresentasikan Dewan Pengawas Syariah, Asuransi Syariah, dan DSN MUI. Oke, yang pertama Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah dengan tugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam struktur organisasi perusahaan asuransi syariah, DPS menempati posisi setingkat dengan Dewan Komisaris, namun dengan fokus pengawasan yang berbeda. Jika Dewan Komisaris mengawasi kinerja manajemen secara umum, DPS secara spesifik mengawasi implementasi sistem dan produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, komposisi DPS dalam setiap lembaga asuransi syariah ini minimal terdiri dari 3 orang anggota dengan salah satunya berperan sebagai ketua. Persyaratan untuk menjadi anggota DPS telah mengalami peningkatan standar yang signifikan, termasuk kewajiban memiliki sertifikat pelatihan dasar pengawasan syariah dari DSN MUI dan sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Anggota DPS juga harus bersifat independen, yang berarti tidak boleh menjadi pegawai aktif dari lembaga keuangan yang diawasi untuk memastikan objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Selanjutnya, fungsi utama DPS dalam asuransi syariah meliputi 3 aspek kritikal yang saling berkaitan. Pertama, DPS berperan sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Dewan Direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Fungsi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan bisnis telah mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah sejak tahap perencanaan. Kedua, DPS berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Peran mediasi ini sangat penting dalam era inovasi produk asuransi syariah yang semakin dinamis, memastikan bahwa setiap inovasi produk tetap memiliki landasan syariah yang kuat sebelum diluncurkan ke pasar. Ketiga, DPS berperan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, DPS tidak hanya mengawasi, tetapi juga bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya, menciptakan budaya organisasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1999 melalui surat keputusan nomor 754 garis miring MUI garis miring 2 garis miring 1999 berawal dari Roka Karya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1997 yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN-MUI ini merupakan respons strategis terhadap perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang memerlukan otoritas tunggal dalam penetapan fatwa dan pengawasan implementasinya. Visi pembentukan DSN MUI adalah untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan mendorong dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah. Keberadaan DSN MUI juga merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan, mencegah fragmentasi pendapat dan memastikan konsistensi interpretasi syariah dalam industri keuangan. Nah, struktur DSN MUI ini terdiri atas para ulama, praktisi, para pakar, dan otoritas dalam bidang-bidang yang terkait dengan fikih muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah. Komposisi yang beragam ini memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan telah mempertimbangkan aspek syariah sekaligus realitas praktis dalam dunia bisnis dan keuangan modern. Struktur DSN ini Struktur DSN-MU ini terdiri dari perangkat internal dan perangkat eksternal. Perangkat internalnya terdiri dari badan pengawas, badan pengurus, dan badan pengurus harian atau BPH. Sedangkan perangkat eksternalnya ada DPS, penasihat syariah, komite syariah, tim ahli syariah. Nah, hingga tahun 2025 ini DSN MUI telah menerbitkan 141 fatwa yang mencakup berbagai aspek ekonomi syariah, termasuk fatwa-fatwa khusus untuk industri asuransi syariah. Proses penerbitan fatwa melibatkan kajian mendalam terhadap aspek fikih, analisis ekonomi, dan pertimbangan dampak implementasi, memastikan bahwa setiap fatwa dapat menjadi panduan yang efektif bagi industri keuangan syariah Indonesia. Kemudian ada tugas dan fungsi strategis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. DSN MUI memiliki 4 tugas utama yang membentuk ekosistem pengawasan syariah. Pertama, menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan produk dan jasa lembaga keuangan syariah atau LKS, lembaga bisnis syariah atau LBS, dan lembaga perekonomian syariah atau LPS. Tugas ini menempatkan DSN MUI sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kepatuhan syariah sebagai berbagai instrumen dan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Yang kedua, untuk mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS di LKS, LBS, dan LPS.
Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa fatwa-fatwa yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu, menerbitkan panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah dan mengoperasionalkan ketentuan fatwa dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Kemudian ada repositioning DSNM dan DPS. Pada periode 2020 sampai 2025 menandai transformasi signifikan dalam sistem pengawasan syariah melalui implementasi program repositioning di ASN dan DPS. Salah satu tantangan utama yang dihadapi sebelumnya adalah ketidakstandarisasian kompetensi DPS dan pengawasan yang bersifat fragmentatif. Untuk mengatasi permasalahan ini, DSN MUI telah mengimplementasikan sistem sertifikat ahli bagi seluruh anggota DPS melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memastikan standarisasi kompetensi di seluruh lembaga keuangan syariah. Program pelatihan holistik yang dikembangkan mencakup materi yang komprehensif, mulai dari akuntansi syariah, SOP, hingga evaluasi produk keuangan syariah. Pendekatan pelatihan yang terintegrasi ini memastikan bahwa DPS tidak hanya memahami aspek fikih secara teoritis, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks operasional lembaga keuangan modern. Hingga tahun 2025, lebih dari 500 orang telah memperoleh sertifikasi DPS, menunjukkan komitmen industri terhadap peningkatan kualitas pengawasan syariah. Selanjutnya ada kolaborasi dengan regulator. Transformasi sistem pengawasan juga melibatkan penguatan sinergi antara DSMUI dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam pengawasan lembaga keuangan syariah, kolaborasi ini menciptakan sistem pengawasan berlapis yang lebih efektif, di mana OJK fokus pada aspek prudensial dan stabilitas sistem keuangan, sementara DSMUI melalui DPS memastikan kepatuhan syariah. Sinergi ini juga memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap inovasi produk asuransi syariah dengan mekanisme koordinasi yang memungkinkan evaluasi simultan dari aspek regulasi, prudensial, dan kepatuhan syariah. Dampak dari repositioning ini terlihat jelas dalam peningkatan kualitas pengawasan dan kemampuan sistem untuk responsif terhadap inovasi produk. Lembaga asuransi syariah ini memiliki panduan yang lebih jelas dalam pengembangan produk, sementara konsumen mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa produk asuransi syariah yang mereka gunakan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian ada Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basyarnas, memiliki sejarah panjang dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, dimulai dengan pembentukan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia pada tahun 1993. Evolusi kelembagaan ini mencerminkan kebutuhan yang semakin meningkat dan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Basyarnas berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan atau non-litigasi dengan sumber hukum utama berupa fatwa-fatwa DSN MUI. Keunikan Basyarnas terletak pada pendekatan penyelesaian sengketa yang mengutamakan prinsip win-win solution, di mana keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang bersengketa. Pendekatan ini tidak hanya efisien dari segi waktu dan biaya, tetapi juga sejalan dengan filosofi Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan dalam penyelesaian konflik. Sistem arbitrase ini memberikan alternatif yang menarik bagi pelaku industri asuransi syariah untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dalam pengadilan umum. Penyelesaian sengketa pada asuransi syariah dapat ditempuh dengan jalur arbitrase, arbiter sebagai pihak netral, sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 21/10/2001, bahwa Basarnas memiliki kewenangan dan peran untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lembaga keuangan syariah, terutama pada asuransi syariah ini. Dalam konteks asuransi syariah, dapat terjadi ketika proses klaim yang tertolak karena beberapa diferensiasi interpretasi, kesalahan teknis dalam administrasi, ataupun bahan prestasi. Selanjutnya ada sertifikasi ahli asuransi. Sertifikasi asuransi adalah proses penilaian kompetensi yang diberikan kepada individu yang ingin bekerjasama di bidang asuransi, baik sebagai agen, underwriter, aktuaria, maupun tenaga ahli lainnya. Nah, sertifikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa tenaga kerja di industri asuransi memiliki pengetahuan teknis, pemahaman regulasi, serta kemampuan etis yang memberikan layanan kepada nasabah. Sertifikasi ini juga sebagai syarat legalitas praktik sesuai ketentuan OJK dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Untuk bekerja di bidang asuransi di Indonesia, tenaga ahli perlu memiliki sertifikasi dari lembaga yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Beberapa lembaga sertifikasi utama meliputi ada LSP Peransuransian Indonesia, LSP Perasuransian Syariah yang menawarkan sertifikasi
yang tercantum, terus ada LSP Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya Husnaidara Sofa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya Husnaidara Sofa. Terima kasih. Dadah, see you. Bentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAM pada tahun udah